Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tugas mata kuliah kami, yaitu PB atau pemrograman database. Tapi sebelum itu, izinkan kami perkenalan diri dulu. Dari saya pribadi, perkenalkan, nama saya Ahmad Rifandi dengan NIM 53. Perkenalkan, nama saya Pasha Fitri dengan NIM 47. Perkenalkan, nama saya Apriani dengan NIM 74. Perkenalkan, saya Raja Gilang Ramadan dengan NIM 49. Baik, untuk selanjutnya kita akan masuk ke video pengodingannya. Baik, perkenalkan, nama saya Pasha Fitri dengan NIM 47. Di sini kami akan menjelaskan cara membuat program sederhana menggunakan bahasa pemrograman Python yang terhubung dengan database. Pertama-tama kita download dulu atau kita install dulu MySQL konektornya, yaitu pip install MySQL konektor. Lalu kita enter. Karena saya sudah menginstalnya, jadi tulisannya akan begini. Tapi kalau misalnya kalian belum, nanti akan terdownload sendiri. Baik, selanjutnya kita nyalakan exam kita. Baru kita ke VS Code kita buat ini. Baik, di sini ada import MySQL connector. Gunanya untuk agar Python kita bisa berkomunikasi dengan database MySQL. Baru yang kedua kita ada DB MySQL connector connect. Ada host sama dengan localhost, ada user yaitu root, ada password kita kosongkan, dan database karena kita akan membuat database baru maka dia akan kosong. Baru kita if db is connected. Ini gunanya untuk mengecek apakah koneksi ke MySQL kita berhasil terhubung. Kalau berhasil, kita akan muncul tulisannya. Berhasil ya, berarti kita sudah terkoneksi dengan MySQL. Baru exam ini akan memperlihatkan jika MySQL connector kita error. Baru langsung saja kita buat database kita.
Baik, kita akan mencoba untuk membuat database baru. Di sini kursor sama dengan DB kursor. Ini adalah cara membuat kursor, yaitu semacam alat bantu yang menjalankan perintah SQL dalam database. Baru kita ada kursor titik execute, create database dengan nama database karyawan. Baru print, database berhasil dibuat. Ini gunanya untuk menjalankan perintah SQL untuk membuat database yang bernama karyawan. Ini karyawan. Lalu mencetak konfirmasi bahwa database yang kita akan buat telah berhasil dibuat. Contohnya seperti ini. Nih. Database berhasil dibuat, berarti database kita sudah berhasil dibuat. Contohnya tuh seperti ini. Nah, bisa dilihat karyawan, kita sudah berhasil membuat database baru, yaitu database karyawan. Baru, selanjutnya kita mencoba untuk membuat tabel. Karena kita ingin membuat tabel di dalam database karyawan, kita masukkan dulu nama databasenya, yaitu karyawan. Baik, kayak tadi, ini kursor buat semacam alat bantu untuk menjalankan perintah MySQL. Baru di sini ada SQL sama dengan create table data karyawan. Ada karyawan ID, integer, 4, zero fill auto increment, primary key, ada nama, varchar 255, ada jabatan, varchar juga 255, ada departemen, varchar juga 255. Baru ada gaji karyawan, juga varchar 100. Baru di sini ada print, tabel data karyawan telah berhasil dibuat. Jika ini berhasil. Baik, langsung saja kita coba. Tabel data karyawan telah berhasil dibuat. Oke, berarti berhasil ya. Kita coba cek. Kita buka di sini. Nah, tabelnya sudah berhasil dibuat. Baru kita ke structure. Ada karyawan ID, integer, zero fill, dan auto increment. Baru kita ada nama, ada jabatan, departemen, dan gaji. Baru yang kedua yang keempat kita coba untuk menambahkan data ya ke dalam tabel karyawan kita. Baik, seperti biasa, baru perintah kita
SQL kita, yaitu insert into data karyawan. Ada nama, jabatan, departemen, dan gaji, values-nya. Sebentar. Oke. Baru values-nya, baru kita value. Contohnya kita mau menambahkan nama Ragil. Dan jabatan dia itu manager. Departemennya itu IT. Dan gajinya yaitu Rp6.500.000. Baru print data yang kita tambahkan dengan format kursor raw count. Baik, langsung saja. Satu data sudah ditambahkan. Baru kita coba cek apakah datanya sudah masuk. Di browse. Sudah ya? Ini. Karyawan ID-nya yaitu 001, nama Ragil, jabatan manajer, departemen IT, baru gajinya 6.500.000. Baik, kita langsung aja masuk ke pemrograman CRUD-nya. Sama ya seperti awal. Kita ada import MySQL connector. Lalu tambahan kita menggunakan import OS. Untuk berinteraksi dengan sistem operasi. Di sini gunanya untuk membersihkan layar terminal atau OS system untuk Windows dan OS system untuk Linux. Yang di bawah sini. Nih, OS system, CLS untuk Windows, dan NT atau clear. Salah. Atau clear untuk Linux atau Mac. Baru seperti tadi, DB MySQL connector connect. Baru hostnya itu localhost, usernya root, passwordnya itu nggak ada. Database-nya kita seperti tadi menggunakan database karyawan. Baiklah, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang insert data atau bisa dibilang tambah data. Nah, di sini kita bisa lihat def, insert data, kemudian try yang artinya mencoba membuat nama yang diminta oleh database. Misalnya kita nama, input, dan masukkan nama. Program ini minta input dari user untuk data karyawan baru. Nah, kemudian di sini ada nama, jabatan, departemen, dan gaji. Seperti biasa dalam kurung masukkan nama dan jabatan, masukkan nama jabatan, kemudian departemen, masukkan nama departemen, dan gaji, masukkan nominal gaji. Nah, di sini ada val yang artinya gabungan dari nama, jabatan, departemen, dan gaji. Kemudian di sini ada kursor DB kursor. Nah, kursor tersendiri adalah alat untuk menjalankan perintah SQL. Kemudian SQL insert into data karyawan, nama, jabatan, departemen, dan gaji.
Nah, di sini ada value, yaitu nilai dari database tersebut. Kemudian di sini ada kursor execute, SQL, dan file. Nah, kemudian untuk menyusun perintah SQL untuk menambahkan data ke data tabel karyawan, sedangkan %s itu digunakan sebagai placeholder. Nah, kemudian yang db commit sebagai penyimpanan perubahan ke database. Kemudian print. Nah, di sini print data berhasil disimpan. Yang artinya kita berhasil menyimpan perubahan data tersebut. Nah, untuk memberitahu beberapa user, biasanya banyak data berhasil disimpan, biasanya 1. Kemudian X-machine connector error, itu kita akan diberitahu kalau data tersebut error. Kemudian print error R. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Anjay. Baik, kita mulai ke codingan selanjutnya, yaitu fungsi menampilkan semua data. Untuk codingan itu sendiri ada, kita bisa lihat ya di dev show underscore data dalam kurung balas kurung db, terus try titik 2 kursor sama dengan db titik kursor balas kurung tutup kurung, SQL sama dengan select from data karyawan, kursor execute dalam kurung balas kurung SQL, dan result kursor fetch all dalam kurung balas kurung. Terus untuk penjelasannya yang menyeluruh itu untuk menyiapkan dan menjalankan perintah SQL untuk mengambil semua data dari tabel, dari codingan ini. Mana nih, bisa lagi nih. Terus fetch-nya menyimpan hasilnya dalam bentuk list of tuples dengan codingan if kursor titik row count sama dengan 2 0.2 print dalam kurung tidak ada data, else for data in results, print data. Terus jika tidak ada data, tampilan pesan akan kosong teman-teman. Dan juga yang terakhir, kalau ada data ditampilkan satu persatu. Baik, selanjutnya fungsi data atau update data saya yang menjelaskan. Di sini inputannya itu ada dev update data buka kurung db tutup kurung. Lalu di sini try. Lalu di bawahnya ada kursor sama dengan db.cursor buka kurung tutup kurung. Selanjutnya itu show data, show underscore data. Lalu selanjutnya ada karyawan underscore ID sama dengan input buka kurung pilih nomor ID karyawan tutup kurung. Ini gunanya untuk menampilkan semua data lebih dulu agar user bisa memilih ID yang akan diubah. Nah, jadi isinya tadi ada karyawan ID, selanjutnya ada nama sama dengan input buka kurung nama baru. Lalu selanjutnya ada jabatan sama dengan input buka kurung jabatan baru tutup kurung. Lalu selanjutnya ada departemen sama dengan input buka kurung departemen baru tutup kurung. Lalu selanjutnya ada gaji sama dengan input buka kurung gaji baru. Lalu meminta user untuk memasukkan ID karyawan yang ingin diubah dan data barunya. Ini inputannya ada di sini. Lalu selanjutnya ada file sama dengan buka kurung nama, jabatan, departemen, gaji, karyawan underscore ID. Lalu selanjutnya ada cursor.execute buka kurung SQL file. Lalu selanjutnya ada db.commit buka kurung tutup kurung.
lalu bisa di print untuk menjalankan SQL yang sudah diperbarui berdasarkan karyawan ID. Mungkin sekiranya itu saja. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Irwansyah. Sini saya ingin menjelaskan tentang dev insert data DB try. Di sini ada nama input, masukkan nama, terus di sini ada jabatan input, masukkan nama jabatan, terus di sini ada departemen input, masukkan nama departemen, gaji input, masukkan nominal gaji, file nama jabatan departemen gaji, kursor DB kursor. Terus ada SQL itu insert into data karyawan, nama jabatan departemen gaji, values, %s. Terus ini ada kursor titik execute SQL file, itu untuk mengeksekusi perintah SQL-nya. Terus ini ada DB commit. DB commit itu untuk menyimpan perubahan ke database. Terus di sini ada print data berhasil simpan format cursor rowcon. Dan itu untuk memberitahu user berapa banyak data berhasil disimpan. Base-nya itu 1 ya. Lanjut, di sini ada dev show data DB try. Di sini ada kursor DB kursor, SQL select from data karyawan, kursor execute SQL result dengan kursor fetch 11. Nah, penjelasannya di sini itu untuk menyiapkan dan menjalankan perintah SQL untuk mengambil semua data dari tabel. Terus fetch ini untuk menyimpan hasilnya dalam bentuk list of tuple. Terus di sini ada if kursor rowcon dengan 0, print tidak ada data, else-nya. Nah, jika tidak ada data, tampilan pesan kosong. Kalau ada, data ditampilkan satu persatu. Lanjut, sini dev update data DB try. Kursor DB kursor sebenarnya data itu gunanya untuk menampilkan semua data lebih dulu agar user bisa memilih ID yang akan diubah. Terus ini ada karyawan ID input, nama baru, jabatan input jabatan baru, departemen input departemen baru, gaji sama dengan input gaji baru. Di situ meminta user memasukkan ID karyawan yang ingin diubah dan data barunya. SQL sama dengan update data karyawan, set nama, bla 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 bla. File nama jabatan departemen gaji karyawan.id, kursor execute SQL file DB commit, print data berhasil diubah, format kursor rowcon. Nah, itu dijalankan SQL untuk memperbarui data berdasarkan karyawan ID. Lanjut, sini ada dev delete data. Sini ada kursor data karyawan ID, SQL file kursor DB commit, print except MSQL connector error ASR, print error. Nah, disitu menampilkan semua data lebih dahulu, meminta user ID yang ingin dihapus, mengeksekusi SQL delete untuk menghapus berdasarkan karyawan underscore ID. %s itu digunakan sebagai parameter untuk menghindari SQL injection. Lanjut, sini ada dev search data. Di situ ada kursor DB kursor, keywordnya sama dengan input kata kunci, SQL-nya select from data karyawan, where name like %s or jabatan like %s or departemen like or gaji like. Itu sini ada file, ada kursor execute, ada record sama dengan kursor. Sini SQL-nya itu mencari data yang cocok dengan keyword di kolom manapun. Nah, light dan
persen S itu artinya mencari teks yang mengandung kata tersebut. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang depth show menu. Depth show menu ini untuk menampilkan daftar pilihan menu yang akan kita gunakan nanti. Baru di sini if menu 1 insert data, yaitu kita menginsert atau menambahkan data. Baru kalau elif menu sama dengan 2, berarti show data atau tampilkan data, printkan tampilan data. Baru elif 3, elif menu sama dengan 3, maka update data, maka dia akan mengeprint nomor 3 yaitu update data. Baru elif menu 4, nomor 4, maka delete data, berarti dia akan mengeprint nomor 4 yaitu hapus data. Baru elif sama dengan 5, berarti ini ya, dia akan mengeprint menu 5 yaitu cari data. Baru elif menu 0, ini sebenarnya untuk mengeprint menu 6 yaitu exit, untuk keluar dari menu yang kita ini ya, kita pakai. Dia lalu akan mengeprint terima kasih dan exit. Di luar dari itu atau else, maka dia akan mengeprint menu tidak tersedia. Baru di sini if name sama dengan main menu, while true show menu. Ini gunanya untuk melooping ya, menjalankan fungsi looping ke menu. Kita langsung saja coba. Nah, sudah keluar ya. Sebentar. Kita ulang. Nah, sudah keluar ya menu aplikasi database Python kita. Pertama, kita coba menu tampilan data dulu, yaitu nomor 2. Keluar ya. Nomor 1 itu karyawan ID 1, Ragil, jabatan manajer, departemen IT, dan gajinya 6.500.000. Sama seperti apa yang kita tambahkan tadi. Baru kita coba tambahkan data baru. Kita masukkan menu 1. Kita masukkan nama, misalnya kita kasih nama Andi. Masukkan nama jabatan, kita masukkan nama supervisor. Di departemen kita masukkan ke keuangan. Nah, sebentar. Dengan gaji 8 juta. Baik, sudah satu data sudah berhasil disimpan. Kita coba menu 2 lagi. Sudah berhasil ya datanya.
Sudah berhasil ditambahkan, kita coba tambahkan lagi. Baru nama Ichi. Jabatan kita staff dengan departemen keuangan dengan gaji Rp3 juta. Satu data berhasil disimpan. Kita coba lihat menu 2. Berhasil ya. Baru kita coba untuk update data. Sebelumnya kita coba ke sini dulu. Nah, berhasil ya. Sudah kita berhasil menambahkan yaitu ID karyawan 0002 Pandi dengan jabatan supervisor dengan departemen keuangan, gaji 8 juta, baru ID 003 tadi dengan nama Ichi, jabatan staff, departemen keuangan dengan gaji 3 juta. Baik, lanjut. Kita update data. Di sini kita pilih nomor ID 1. Nama barunya kita tulis Asya. Dengan jabatannya staff. Departemennya kita samakan aja departemen IT. Dengan gajinya yaitu 3 juta. Oke, sudah berhasil ya. Satu data sudah berhasil diubah. Baru kita coba cek lagi menu 2. Sudah terubah ya. Di sini. Baru kita cek di sini apakah terubah juga. Sudah terubah juga ya. Nih. Yaitu karyawan ID yang sama tapi kita mengubah nama, jabatan, departemen yang sama dengan gaji yang berbeda. Baik. Selanjutnya kita cari data dulu. Kita kata kuncinya kita tulis staff. Keluar ya. Dengan kata kunci staff. Dengan karyawan ID 1. Pasya dengan karyawan ID 3. Ichi. Baru kita ke menu 4. Kita hapus data. Kita pilih menghapus nomor ID 3. Baik, sudah berhasil ya. Data sudah berhasil dihapus. Baru kita coba cek ulang. Maka di sini sudah nggak ada ya, sudah berhasil dihapus. Kita lalu cek di sini, cek ulang. Di sini sudah berhasil juga ya, sudah nggak ada, sudah dihapus juga. Baru kita coba menu lain yang tidak ada di sini. Kita coba menu 8. Tidak ada ya. Menu tidak tersedia. Baru kita menu 6, kita keluar. Itu pilih kosong. Itu. Terima kasih. Baik. Segitu saja dari saya. Sekian. Terima kasih. Baik, itu adalah hasil dari pengerjaan tugas mata kuliah dari pemrograman database. Singkat saja dan mungkin kalau jika ada salah kata dari penyampaian kami tolong dimaafkan. Saya Rifandi dengan NIM 53. Saya Pasya Idul Fitri dengan NIM 47. Saya Apriani dengan NIM 74. Saya Rajin Ilham Ramadan dengan 49. Mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.